Deketin lagi, Pak. Nanti aku kirim aja WhatsApp langsung. Apakah ada kaitannya besok hari Jumat hari ini? Karena mengingatkan kemarin Bapak kan ketemu dengan Presiden juga nih Pak. Iya tentunya ya kita juga bicarakan dan kita juga sependapat. Kita ingin suasana negara, suasana ibu kota dalam keadaan yang baik, yang sejuk, yang damai begitu. Dan kita juga sepakat bahwa demonstrasi adalah dijamin oleh Undang-Undang Dasar, oleh Konstitusi. Jadi tentunya dalam menjalankan hak konstitusional kita berharap semua pihak juga taat kepada hukum dan menjaga bahwa semuanya berjalan dengan sejuk dan damai. Saya kira itu ya Pak, kesepakatan kita. Pak, terkait dengan taat. Saya tambahkan dikit. Jadi kami tadi ngobrol ya tentang banyak hal, tapi salah satunya adalah tentang 4 November ya. Prinsipnya pertama kami tentu merasa prihatin ya dengan situasi yang ada sekarang ini, dan kita sama-sama sepakat kita ingin mengambil pelajaran dari ini semua. Saya kira kita para elit ya ini juga harus menjaga etika fatsun politik ya, sehingga kita tidak menyentuh pada hal-hal yang sangat sensitif. Nah yang kedua, kita seperti Pak Prabowo sampaikan, memang sekarang dinamika sudah terjadi seperti ini. Nah tetapi seperti dikatakan oleh Presiden Jokowi sendiri, menyatakan pendapat itu adalah hak konstitusional warga. Itu dijamin betul oleh konstitusi maupun undang-undang kita. Nah karena itu saya kira dinamika ini mari kita sikapi secara proporsional. Nah yang ketiga saya kira karena ini dijamin oleh konstitusi dan ini juga dijamin oleh undang-undang, maka kami menghimbau kepada saudara-saudara nanti yang akan menyatakan hak pendapatnya, hak konstitusionalnya ini, juga mentaati salah satu prinsip negara hukum, yaitu due process of law, yaitu silakan Anda ambil hak Anda secara konstitusional dan hukum, tapi jangan melanggar konstitusi dan jangan melanggar hukum. Karena itu kita sepakat untuk sama-sama ya, menjaga ketertiban, jangan sampai ada anarkisme. Dan di sini diharapkan juga kita bisa melihat ataupun mencegah jangan sampai ada pihak-pihak yang menunggangi ini semua untuk kepentingan sesaat. Saya kira itu kehendak kita semua. Dan mudah-mudahan ke depan kalau ini bisa kita lalui dengan baik ya, saya kira ini bisa menjadi pelajaran pendidikan politik buat kita semua. Dan di sini kami juga bersama Pak Prabowo ya, kita berharaplah penegak hukum bisa kemudian ya bertindak ya dengan bijak, dengan baik sesuai aturan konstitusi dan undang-undang, sehingga gejolak-gejolak yang ada ini nanti bisa kita turunkanlah tensinya seperti itu. Pak, ini mungkin harapan kita. Bagaimana sikap dari partai baik itu PKS ataupun Gerindra bila ada elit partai yang turut serta dalam demo tanggal 4 nanti, seperti Pak Fadlizon dan juga Pak Fahri Hamzah menyatakan kesediaannya untuk ikut serta pada tanggal 4 nanti?
Ya gimana ya saudara, kan kita harus tahu bahwa kita ini negara demokrasi. Jadi warga negara punya hak ya, walaupun dia anggota partai, dia warga negara. Saya bisa keluarkan suatu himbauan, saya bisa keluarkan satu garis, tapi juga kita bukan, Gerindra juga sikapnya jelas, sudah kita sampaikan di parlemen, ya kan. Kita harap semua berjalan sesuai dengan ketentuan. Ya kalau ada hal yang harus diproses melalui hukum, ya sebaiknya diproses melalui hukum, kan begitu. Jadi saya kira tidak ada masalah, dalam arti saya nggak akan terlalu rigid ya, melarang ini melarang itu. Hati nurani orang juga harus dihormati, dan Partai Gerindra bukan partai totaliter. Saya nggak bisa menentukan semuanya. Saya tadi sudah katakan, garis saya jelas. Kita ingin suasana sejuk, kita ingin damai, ya kan. Kalau ada yang ikut dari Gerindra, dia juga ke sana atas nama pribadi, karena saya merasa Gerindra sebagai gerakan, sebagai partai politik belum memutuskan untuk turun ke jalan. Ya, kita punya proses, saya punya lembaga-lembaga partai saya, kita harus bersidang. Saya nggak bisa ambil tindakan strategi sendiri-sendiri, walaupun saya punya mandat. Jadi bagi saya nggak ada masalah, dalam arti mau Fadlizon, mau siapa, ya kan. Partai saya anggotanya banyak, jutaan. Saya tidak punya polisi rahasia untuk mengawasi, benar nggak? Ya kan? Dan ini masalahnya masalah hati nurani, gitu. Intinya adalah saya juga sampaikan terus kepada pihak pemerintah, apabila diminta dan apabila didengar, saya memberi saran-saran saya, benar nggak? Jadi kita, kenapa yang dipermasalahkan demonstran, iya kan? Kenapa terjadi demonstrasi kalau lembaga-lembaga politik pemerintahan dirasakan oleh rakyat tidak bisa mendengar aspirasi rakyat, ya rakyat akan turun ke jalan, kan begitu. Parlemen ada, tapi kadang-kadang parlemen pun tidak didengar, kadang-kadang, ya kan, Anda tahu sendirilah, ya kan. Ada juga anggap dengan uang bisa beli, ketua umum partai bisa dibeli, anggota DPR bisa dibeli, betul nggak? Mungkin ustadz-ustadz bisa dibeli, ya kan? Ini kalau sudah menyangkut masalah perasaan hati, ini harus dijawab dengan kesejukan, kearifan. Dan saya terus-menerus memberi saran kepada pemerintah, karena kita ingin keadaan yang baik, begitu. Ya, itu artinya untuk proses hukum Pak Ahok sendiri harusnya tetap jalan itu Pak ya, biar katakanlah demo itu tidak terjadi gitu kan, intinya itu kan Pak. Loh, saya kira kalau sikap negara hukum saya kira begitu. Ya, sikap Gerindra seperti itu sudah kita sampaikan berkali-kali. Ya. Dengan adanya progres soal DKI disampaikan ke Hah? pemerintah, progres Pak. soal konsolidasi untuk peta DKI. Wah, itu nanti lain kali lah ya, masih panjang kok DKI. Apakah cukup menerima minta maaf Ahok, kata Pak Ahok? Jadi saya sampaikan, kalau rekan-rekan media baca di full tweet saya sampaikan bahwa kita dalam berbangsa bernegara ini harus berpegangan pada dua hal, yaitu pada asas yuridis dan asas etis, saya kira ya. Nah, di situ saya sebutkan Saudara Basuki itu sudah menyatakan minta maaf. Saya kira itu secara etis sangat bagus, saya memujinya, ya. Tetapi secara yuridis ini kan tetap harus diproses. Nah, karena itulah maka kami ya bersama Pak Prabowo ya menginginkan dan mendesak kepada pihak penegak hukum ya untuk memproses itu. Dan disitulah saya kira nanti ada semacam trust yang akan muncul dari masyarakat kepada penegak hukum. Ini saya kira bukan persoalan hari ini saja.
penegakan hukum terkait masalah ini, kalau ini bertele-tele dan menciptakan distrust, rasa tidak percaya dari masyarakat, rugi kita akan berkepanjangan. Ini akan terjadi ketidakpercayaan masyarakat kepada negara kita yang disebut sebagai negara hukum. Saya kira dalam konteks itulah, ya, permohonan maaf kita hargai, dan saya kira ya semua warga masyarakat itu sudah memaafkan. Ya, saya tidak mengklaim sebagai perwakilan ya, tapi saya kira masyarakat Indonesia umumnya pemaaf. Tetapi secara yuridis saya kira ini tetap harus ditegakkan. Artinya gerakan besok adalah bukan gerakan politis, Pak Sugeng. Oh iya jelas, ini harus dipisahkan betul, ya. Ini harus dipisahkan betul. Ya karena itu kami sebagai pimpinan partai politik kami sangat berhati-hati karena takut ini kemudian dibawa-bawa kepada aspek politik. Nah kalau ini sudah bercampur masalah politik, ini akan semakin semrawut lagi, ya. Makanya saya mengatakan juga dalam Twitter saya, ya kita ingin membangun bangsa ini lebih baik. Maka kami para politisi, ya kami mari sama-sama untuk menahan diri, tidak mengintervensi proses hukum. Dan kami juga menghimbau para penegak hukum jangan bermain-main politik. Kalau ini bisa saling jaga, saya kira insya Allah negara kita sebagai negara hukum itu akan bisa kita tegakkan. Dengan adanya Pak Prabowo sudah menyatakan sikapnya bahwa itu berkaitan dengan hal itu. Pak, dengan adanya red parpol yang turun, apa yang terjadi Strategi kemenangan Anies Sandiaga Oh, Uno ini dibahas. nanti 3 bulan lagi. Pak, dengan adanya red parpol. Udah, Bapak. Masih jalan. Bapak lewat sini Pak. Makan nasi goreng. Iya Pak. Kalian belajar kuda juga Pak. Oh, boleh. Saya juga mau Pak. Beneran. Jangan banyak-banyak.